Pernahkah Sosius melihat orang kulit hitam bermain film? Pada kenyataannya, dahulu banyak pemeran Hollywood diperankan oleh orang kulit putih sebagai pemeran utama. Lantas, bagaimana dengan orang kulit hitam? Mengapa kebanyakan dari mereka yang berkulit hitam hanya berperan sebagai pemeran pembantu saja ya? Yuk kita bahas sama-sama Sosius. Pada konten sebelumnya, kita juga telah mengulas bagaimana peran iklan dalam menciptakan ilusi bagi publik. Begitu juga dengan film yang dapat menciptakan berbagai kesan bagi penontonnya. Mengapa terjadi demikian? Hal ini dapat terjadi pada masa awal film Hollywood diproduksi secara masif. Sebagian besar film Hollywood kala itu diwarnai dengan pemilihan peran berdasarkan rasnya dan warna kulitnya. Orang kulit putih diperankan sebagai protagonis dan pemeran utama, sedangkan orang kulit hitam dibuat buruk dalam pemeranannya. Misalnya, orang kulit hitam diperankan sebagai kriminal, pelayan, ataupun asisten rumah tangga. Sementara kulit putih berperan sebagai bos atau pesuruh dari peran yang dilakonkan pemeran kulit hitam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah Sosius pernah mengetahui siapa itu Paul Gilroy? Paul Gilroy seseorang sosiolog dan ahli teori budaya asal Inggris. Beliau mengemukakan suatu teori dalam kajian postkolonial. Teori tersebut bisa dijadikan instrumen untuk menganalisis permasalahan tentang pencitraan peran rasial dalam film Hollywood. Teori tersebut adalah melankolia postkolonial. Sebelumnya, apakah Sosius tahu apa itu melankolia postkolonial? Sederhananya, melankolia postkolonial adalah sikap melankolis kolektif bangsa barat akibat dominasinya yang semakin berkurang. Mengapa hal tersebut berkaitan? Dikarenakan dahulu bangsa barat berjaya menaklukkan bangsa-bangsa lainnya. Puncaknya pada saat Inggris punya jajahan paling banyak di berbagai wilayah. Namun seiring berkembangnya waktu, di abad 18-20, wilayah-wilayah yang dulunya dijajah bangsa barat menjadi merdeka. Oleh karena itu, bangsa barat berusaha menampilkan dominasinya sebagai dampak dari melankolia postkolonial. Apa yang membuat mereka berbuat demikian? Dikarenakan mereka tetap ingin terlihat lebih tinggi daripada bangsa lainnya. Makanya media barat saat itu ingin merepresentasikan kekuasaan mereka pada masa-masa lainnya, termasuk orang kulit hitam. Apa yang mempengaruhi keterkaitan hal tersebut? Fenomena tersebut mempengaruhi supremasi kulit putih dalam industri film Hollywood awal. Pada waktu itu, para sineas menempatkan orang-orang kulit hitam pada peran yang cukup buruk. Hal tersebut dilakukan demi mengembalikan semangat superior orang kulit putih, seperti pada film The Birth of Nation tahun 1915. Pada film tersebut tergambar scene-scene yang kental dengan supremasi kulit putih. Apakah orang kulit hitam tidak menyadari hal tersebut? Orang kulit hitam sadar terhadap pelecehan dirinya oleh orang kulit putih. Namun, di pertengahan abad ke-20, muncul aktor-aktor kulit hitam yang melegenda dalam dunia sinema. Sebut saja Harry Belafonte, Dorothy Dandridge, dan aktor peraih Oscar, yaitu Sidney Poitier. Berkat kontribusi pemeranan mereka, orang kulit hitam mulai mempunyai daya tarik tersendiri pada film Hollywood. Apakah Sosius juga mengetahui buku Framing Blackness karya Ed Guerrero yang berisi gerakan untuk mengkritik mode film Hollywood klasik mencapai puncaknya pada era Blaxploitation? Apa itu Blaxploitation? Blaxploitation merupakan subgenre film yang berasal dari orang-orang kulit hitam. Blaxploitation sendiri berasal dari dua kata, yaitu blacks dan exploitation. Artinya, film tersebut berasal dari eksploitasi. Dalam arti positif, orang kulit hitam untuk produktif membuat film. Sejak kapan era Blaxploitation terjadi?
Era tersebut terjadi sekitar periode 1969 sampai 1974. Era tersebut sekaligus menjadi masa keemasan aktor dan sinematografer kulit hitam. Beberapa di antaranya sampai masuk nominasi Oscar Awards. Apa yang membuat mereka tetap optimis dan produktif? Dengan adanya eksploitasi positif orang-orang kulit hitam dari sesama mereka, hal tersebut mendorong mereka untuk lebih produktif membuat film, agar mereka bisa diterima oleh penikmat Hollywood, sehingga mode klasik film Hollywood yang melecehkan orang-orang kulit hitam pun kian surut. Pada akhirnya, orang-orang kulit hitam bisa lebih sukses di dunia perfilman dibandingkan dengan era sebelumnya. Bagaimana tanggapan Sosius mengenai fenomena tersebut? Bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. See you!